Coba pikir, masak kayaknya kegiatan simpel ya sehari-hari kita lakuin. Tapi pernah kebayang nggak kalau cara mayoritas orang Indonesia masak itu ternyata bikin negara rugi miliaran dolar? Yuk kita bongkar bareng-bareng masalah kompor di Indonesia ini. Lihat deh, angkanya nggak main-main. 84% rumah tangga di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, itu pakai satu jenis bahan bakar yang sama buat masak. Nah, ketergantungan masif inilah yang jadi biang kerok masalahnya. Dan tentu saja ketergantungan ini ada harganya, dan harganya itu mahal banget, sampai-sampai membebani APBN dan bikin pusing para pengambil kebijakan buat cari solusinya. 5,14 miliar dolar. Gila kan? Itu jumlah duit yang digelontorkan setiap tahun cuma buat subsidi gas masak. Biar kebayang ya, uang segitu bisa buat bangun banyak banget infrastruktur penting. Ini pengeluaran raksasa yang bikin kita semua mikir, emang nggak ada cara lain yang lebih cerdas ya? Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam. Kenapa sih biayanya bisa segede itu? Dan yang paling krusial, subsidinya ini beneran nyampe ke orang yang butuh nggak sih? Coba perhatikan deh diagram ini. Lihat bagian ungu yang super besar itu? Nah, itu dia Liquefied Petroleum Gas atau LPG bersubsidi. 84% rumah tangga kita bergantung sama ini. Ini dia nih, akar masalah anggaran kita yang boncos. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Kita tuh nggak produksi semua LPG ini sendiri loh. Hampir 3/4-nya itu impor. Dan tagihannya hampir 5 miliar dolar. Artinya apa? Kalau harga energi dunia naik, wah, anggaran negara kita bisa langsung goyang. Ini kayak main judi dengan ekonomi negara. Nah, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Subsidi ini kan tujuannya buat bantu yang miskin ya. Tapi coba lihat grafiknya. 10% orang paling kaya ternyata pakainya hampir sama banyaknya dengan 10% yang paling miskin. Jadi kasarnya, uang negara itu mensubsidi si kaya dan si miskin sekaligus. Ini sih namanya kebijakan yang salah sasaran total. Jelas banget kan, situasi kayak gini nggak bisa dibiarin terus-terusan. Jadi, apa dong solusinya? Pemerintah sekarang lagi nimbang-nimbang 3 pilihan utama sebagai alternatif. Coba kita lihat tabel perbandingannya. Opsinya ada kompor induksi, gas kota, dan satu lagi dimethyl ether atau DME yang asalnya dari batu bara. Masalahnya sama DME dan gas kota apa? Dua-duanya itu bahan bakar fosil. Kalau kita pilih salah satunya, ya sama aja kita ngunci diri kita sendiri dengan emisi karbon yang tinggi dan biaya infrastruktur yang selangit buat puluhan tahun ke depan. Oke, kalau dua pilihan tadi banyak masalahnya, gimana dengan pilihan ketiga? Nah, ini dia. Mari kita lihat kenapa kompor induksi listrik justru jadi jagoan yang paling unggul dalam debat ini. Ini nih poin utamanya. Coba deh kita lupain dulu soal subsidi, kita lihat murni dari biayanya aja. Perbandingan ini nunjukin kalau masak pakai kompor induksi itu ternyata udah lebih murah loh setiap bulannya dibanding pakai LPG non-subsidi. Ini benar-benar game changer. Dan keuntungannya itu bukan cuma soal hemat duit loh. Pindah ke kompor induksi itu sejalan banget sama target-target besar Indonesia lainnya. Misalnya, bikin udara di dalam rumah lebih bersih, mendukung transisi ke energi terbarukan kayak tenaga surya. Dan yang pasti, kita jadi nggak bikin ketergantungan baru sama bahan bakar fosil. Istilahnya, menang di semua sisi. Tapi ya, kalau emang segampang itu, pasti semua orang udah pindah dari dulu kan? Kenyataannya, ada beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi di tingkat rumah tangga. Hambatan gede yang pertama, alat masak. Ternyata, lebih dari 2/3 orang yang disurvei bilang kalau mereka keberatan harus ganti panci dan wajan. Soalnya, kompor induksi itu kan pilih-pilih. Dia cuma mau bekerja dengan logam tertentu, yang gampangnya yang bisa nempel magnet. Jadi ya, wajan aluminium atau panci kaca kesayangan Anda, maaf-maaf nih, nggak bakal bisa dipakai. Terus ada lagi yang namanya jebakan tarif listrik. Gini cara kerjanya. Banyak rumah kan daya listriknya kecil. Nah, buat pakai kompor induksi, mereka harus naikin daya. Tapi begitu daya dinaikkan, tarif listrik per kilowatt hour-nya bisa melonjak sampai 3 kali lipat. Padahal mungkin pemakaian listriknya nggak nambah-nambah amat. Ini kan jadi bikin orang mikir 2 kali buat ganti. Jadi pertanyaannya, dengan semua rintangan ini, harus beli alat masak baru, kena jebakan tarif listrik, emangnya mungkin ya kita beralih ke kompor induksi secara nasional? Cobanya ternyata, ya, bukan cuma mungkin, tapi malah bisa untung banget buat pemerintah. Gimana caranya? Yuk kita intip peta jalannya. Memang, di awal pasti ada biaya buat bantu orang-orang ganti kompor. Tapi coba lihat timeline ini keren banget. Kalau uang subsidi LPG dialihkan ke sini, seluruh investasi awal itu bisa balik modal cuma dalam 3-5 tahun.
Dan setelah itu, negara malah bakal hemat banyak duit setiap tahunnya. Kuncinya itu ada di reformasi subsidi yang cerdas. Idenya sebenarnya simple, stop subsidi LPG buat 40-60% rumah tangga paling mampu, yang sejujurnya nggak butuh-butuh amat, terus uang hasil pengematannya dipakai buat bantu mereka pindah ke kompor induksi. Jadi ini bukan soal keluar duit lebih banyak, tapi soal memakai duit yang ada dengan lebih pintar. Dan ini dia langkah-langkah konkretnya. Ada 5 langkah kebijakan yang jelas, mulai dari benerin aturan tarif listrik, kasih subsidi buat kompor dan alat masaknya, sampai edukasi ke masyarakat soal keuntungannya. Tiap langkah ini dirancang biar proses peralihannya mulus dan gak ribet. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Sanggupkah Indonesia mengubah masalah subsidi miliaran dolar ini jadi sebuah momentum? Momentum untuk masa depan energi yang lebih bersih dan keuangan negara yang lebih sehat? Pilihan ada di tangan kita semua, dan keputusan ini, mau tidak mau, akan menentukan wajah energi dan ekonomi Indonesia di masa depan.